Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan, para sahabat sekalian, saya akan menyimpulkan kisah perjalanan saya yang saya dapat dari kisah COVID-19 yang saya terima pada tanggal 8 September. Hasil dari kisah saya itu, saya menemukan beberapa ilmu-ilmu yang saya pikir ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Poin 40 itu adalah tingkat di mana memiliki keadaan positif atau negatif. Kalau city value kita di atas 40, berarti swab kita berhasil menjadi negatif. Kalau city value itu berada di bawah 40, berarti swab kita berada di posisi positif. Jadi saya waktu itu sempat terakhir itu di rumah sakit itu city value saya udah 39,2. Sudah tinggal dikit lagi 0,8. Makanya dokter menyarankan saya untuk isolasi mandiri di sini dalam harapan infeksius sudah tidak ada, menular sudah tidak ada, dan insya Allah dengan kategori itu biasanya dibilang dokter kemungkinan besar virus itu tinggal ada di hidung dan di mulut saja. Jadi saya saat ini selama isolasi mandiri untuk terapi cuci hidung dan cuci mulut. Untuk selanjutnya, ketika city value itu di bawah 35 itu masih infeksius, masih berpotensi untuk menularkan. Berarti city value virusnya itu masih ganas, masih cukup besar yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau udah di atas 35 itu biasanya non infeksius gitu. Saya menemukan beberapa hal-hal yang memang alhamdulillah dari perjalanan kisah saya itu, saya menemukan dalam diri saya rumus bagaimana cara menghadapi COVID-19, tapi rumus pribadi ya, bukan rumus secara umum. Kita harus berpikir positif. Ketika kita sudah ditentukan bahwa kita menderita COVID-19 atau terkena virus positif COVID, maka kita harus merasakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Mutlak itu adalah pemberian Allah. Dan kita harus ridho, kita harus ikhlas bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi berpikir ini karena dia nih saya kena, ini karena saya kesono nih saya kena. Jangan, itu negatif semua. Kalau bisa positifnya adalah saya ikhlas, saya ridho. Pemberian Allah diberikan kepada saya, mudah-mudahan saya bisa sanggup untuk menghadapinya. Udah itu aja. Jangan lebih dari itu. Kita harus menata hati kita supaya kita ikhlas dulu aja. Ridho sama ketentuan Allah, karena rukun iman yang keenam adalah takdir. Takdir itu ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Nah, pada saat ini kita kedapatan takdir buruk, tapi tetap harus kita imani bahwa itu adalah tetap dari Allah. Ikhtiar maksimal. Kita ke rumah sakit, berobat kalau memang dengan gejala atau non gejala, ya silahkan dengan terapi dan sebagainya. Itu ikhtiar maksimal. Doa, sholat jangan sampai putus, sedekah kalau bisa. Subhanallah, itu maksimal. Itu ikhtiar maksimal. Setelah semua dilakukan dengan baik, tawakal kepada Allah. Saya termasuk memiliki penyakit lama itu obesitas. Akhirnya fungsi hati saya naik. Nah, ada obat mau masuk ke tubuh saya, tapi harus melihat fungsi hati saya. Kalau fungsi hati saya sudah normal, baru itu bisa masuk. Sampai satu ketika dokter menanyakan, minta persetujuan, karena efek pertama mual, pusing, muntah, bahkan nggak bisa tidur. Fungsi hati bisa lebih melonjak lagi karena itu memicu fungsi hati. Akhirnya dokter menyarankan untuk ditandatangani kalau memang setuju. Saat itu saya koordinasi dengan keluarga dan alhamdulillah menyatakan bahwa udah nggak apa-apa, insya Allah aman, saya tandatangani. Tapi belum ada penandatanganan, ternyata dokter malah menahan dulu. Ntar dulu Pak, saya lihat fungsi hati Bapak. Jadi sampai 2-3 hari saya belum masuk Avigan. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, ini kalau nggak masuk Avigan berarti saya nggak sembuh-sembuh. Tetap yang menyembuhkan itu adalah imun Bapak. Saya langsung, ya Allah ya Rob, salah saya. Saya merasakan bahwa ada Allah yang bisa mengobati segalanya. Allah lah yang bisa mengangkat penyakit saya. Saya istighfar langsung saat itu. Jadi tetap kita tawakalnya kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih pemberian yang terbaik. Ridho Allah, udah lakukan aja itu. Jangan pernah berpikir tentang aduh ini kenapa, jangan. Positif aja semua. Berbagi. Insya Allah mudah-mudahan nikmat luar biasa itu yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan jadi hal. Sampai saat ini saya masih positif. Besok hari Rabu saya harus ke RSPAD melakukan swab. Insya Allah saya tawakal kepada Allah, mudah-mudahan hasilnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.